Sultan Agung dari Mataram. Beliau adalah seorang sultan sekaligus senopati Ingalego atau panglima perang yang sangat terampil. Ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Sultan Agung atau Susuhunan Agung secara harfiah adalah sultan besar atau yang dipertuan agung. Berikut tadi adalah sebutan gelar dari sejumlah besar literatur yang meriwayatkan karena warisannya sebagai Raja Jawa, pejuang, budayawan, dan filsuf peletak pondasi kejawen. Keberadaannya mempengaruhi dalam kerangka budaya Jawa dan menjadi pengetahuan kolektif bersama. Sastra Belanda menuliskan namanya sebagai Agung de Grote, atau secara harfiah adalah Agung yang besar. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama asli dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmiko. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra dari Prabu Anyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Versi lain mengatakan bahwa Sultan Agung adalah putra Raden Mas Damar atau Pangeran Purbaya, cucu Ki Ageng Giring. Dikatakan bahwa Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan oleh istrinya dengan bayi yang dilahirkan oleh Dyah Banawati. Versi ini adalah pendapat minoritas yang kebenarannya harus dibuktikan. Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama yang merupakan tradisi Kesultanan Mataram. Kedua permaisuri ini disebut Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon merupakan putri dari Sultan Kesultanan Cirebon, sedangkan Ratu Wetan merupakan putri dari Adipati Batang sekaligus cucu Ki Juru Martani. Nama asli Ratu Kulon adalah Ratu Mas Tinumpak. Ia melahirkan Raden Mas Syahwawarat yang dikenal sebagai Pangeran Alit. Sedangkan nama asli dari Ratu Wetan adalah Ratu Ayu Batang. Ia melahirkan Raden Mas Syahidin yang dikenal sebagai Amangkurat I. Di awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmiko bergelar Susuhunan Anyakrakusumo dan dikenal juga sebagai Panembahan Anyakrakusumo atau Prabu Pandita. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Anyakrakusumo atau Sunan Agung. Gelar Sultan baru didapatkan Sunan Agung ketika ia mengirim utusan kepada Syarif Makkah. Pada 1641, setelah utusan Sunan Agung tiba di Mataram, mereka menganugerahkan gelar Sultan melalui perwakilan Syarif Makkah. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi, disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kasultanan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung.
Sultan Agung menjadi sultan dari Kesultanan Mataram pada tahun 1613 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1645 Masehi. Ia naik takhta untuk menggantikan posisi dari Pangeran Martapura. Sultan Agung ketika menjadi raja baru berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Sultan Agung secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulungayu, ibu Pangeran Martapura. Pada tahun kedua pemerintahan Sultan Agung, Patih Mandaraka meninggal karena usianya sudah tua, dan posisinya sebagai patih diduduki oleh Tumenggung Singgaranu. Ibu kota Mataram pada era penobatannya masih berada di Kota Gede. Pada 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kota Gede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian. Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten, dan pemilikan Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun, semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia. Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur, berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu J.P. Coen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Perkembangan budaya sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda. Namun dalam tutur cerita rakyat yang kompleks, menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending yang terdiri dari Pupuh Sinom, Pupuh Asmaradana, Pupuh Dangdanggulo, dan Pupuh Durma.
membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gending, ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis yakni antara manusia dengan Tuhan, menyatukan sastra dan bunyi gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut bahasa Bakungan, digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. Bahasa itu diciptakan untuk membentuk persatuan antara pejabat keraton. Pengaruh politik feodal, Sultan Agung menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Madura, ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah otoritasnya. Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Dia menciptakan provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati sebagai kepala wilayah kadipaten, khususnya wilayah-wilayah di bagian barat Jawa, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia. Sebuah kabupaten seperti Karawang misalnya, diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertabumi sebagai adipati pertamanya pada 1636. Di masa ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi oleh Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, oleh mereka kabupaten disebut Regen Campen. Gelar bupati umumnya terdiri atas nama resmi, misalnya Sastra Diningrat dalam kasus Karawang, didahului oleh Raden Arya Adipati. Maka Raden Arya Adipati Sastra Diningrat disingkat menjadi RAA Sastra Diningrat. Kata adipati bertahan dalam sistem pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mempertahankan istilah kabupaten tetapi membubarkan residen pada tahun 1950-an, sehingga kabupaten menjadi subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan kepada provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sultan Agung dihormati di Jawa secara kontemporer, baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi atau budaya yang ia kembangkan untuk negara. Di era Presiden Soekarno, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.